Selamat pagi jemaat GKO BSD yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, tanggal 31 Mei 2020, saya ingin membacakan warta jemaat minggu ini. Majelis Jemaat GKO BSD mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online di rumah masing-masing melalui channel YouTube GKO BSD. Kiranya ibadah hari ini membawa kita untuk serupa dengan karakter Kristus. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus atau ingin mendaftar menjadi anggota jemaat, dapat menghubungi Gembala Sidang atau Majelis Jemaat. Hari ini kita dilayani oleh Gembala Sidang, Ibu Pendeta Jenny Victoria Telehala STH. Persembahan ibadah minggu, perpuluhan, dan persembahan syukur jemaat dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dapat diserahkan ke majelis jemaat atau dapat ditransfer ke rekening GKO BSD dengan nomor rekening di bawah ini, atau dapat dilihat di WA Group Media Jemaat GKO BSD. Dukungan doa untuk jemaat yang sakit dan dalam pemulihan: Ibu Tiurlan Huta Barat, Bapak Yaneman Risakota, Bapak Henry Forman Bulegelangi, Saudara Ebet Tuhuwu. Jika ada jemaat yang sakit dan mohon untuk disampaikan informasinya melalui WA ke majelis jemaat atau media jemaat agar dapat didoakan bersama. Jemaat yang berulang tahun, majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Diaken Bobby R. Tangkelisan, 6 Juni 2020, hadiah Nats dari Mazmur 147 ayat 11, dan Saudara Christopher W. Lakotani, tanggal 2 Juni 2020, hadiah Nats dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Kiranya hikmat Tuhan menuntun setiap langkahnya dan berkat Tuhan tercurah selalu. Amin. Doa bersama jemaat diadakan hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 pukul 19.30 yang dilaksanakan di rumah masing-masing bersama keluarga dengan menggunakan aplikasi Zoom. Diharapkan setiap keluarga dapat menginstal aplikasi Zoom di HP masing-masing sehingga saat doa bersama dapat dilaksanakan secara live bersama-sama dengan Gembala Sidang dan jemaat lainnya. ID Zoom akan diinformasikan sebelum ibadah di WA Group Media Jemaat GKO BSD. Banten Peduli, Majelis Jemaat telah menerima persembahan jemaat untuk aksi gerakan Banten Peduli sebesar 400.000. Persembahan tersebut telah ditransfer ke PGIW Banten. Atas partisipasi jemaat, kami ucapkan terima kasih. HUT GKO BSD ke-26 tahun pada hari Sabtu 6 Juni 2020 pukul 19 WIB dengan menggunakan aplikasi Zoom. ID Zoom akan diinformasikan melalui WA Group Media Jemaat. Dimohon partisipasi seluruh jemaat agar dapat mengikuti ibadah tersebut. Untuk pokok doa, laporan keuangan serta informasi lainnya dapat dilihat di WA Group Media Jemaat GKO BSD. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatian seluruh jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita diam sejenak, menundukkan hati, mempersiapkan roh, hati, dan pikiran bagi Allah. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat.
Mari kita sambut dengan sukacita datangnya Roh Kudus dengan bernyanyi dari NKB 100 ayat pertama dan kedua. Marilah kita tabiskan ibadah hari Pentakosta ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan Allah yang mencurahkan Roh Kudus bagi umat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang akan membimbing kita di hari Pentakosta ini. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Galatia 6 ayat 8. Kami merasa lemah dan tak berdaya menghadapi pergumulan hidup ini. Kami mengaku
Kami berputus asa tak kala beban hidup semakin berat. Kami mengaku. Kami mengalami kesepian tak kala kami sendiri. Kami mengaku. Kami terluka di saat kami ditolak dan disakiti. Kami mengaku. Pimpinlah kami dan kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Amin. Kita sambut nyanyian Kidung Jemaat 56, Datanglah ya Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Dengarlah berita anugerah Allah yang membaharui di hari Pentakosta ini. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat yang ke-5. Di atas janji Tuhan ini, maka selaku hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus bagi saudara yang dengan sungguh-sungguh ingin diperbaharui. Hidup yang diperbaharui bagi kita yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah. Kini firman Tuhan menuntun kita untuk menjalani kehidupan yang baru seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyatakan kehendak-Nya melalui firman-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita nyatakan kesediaan kita untuk menerima kehendak-Nya dengan menyanyikan PKJ 198 bait yang pertama dan yang kedua.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus untuk dapat memahami firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang mengasihi kami dan telah memanggil kami untuk datang bersama-sama di dalam persekutuan seperti yang kami lakukan pada pagi hari ini, di dalam ucapan syukur kami memperingati perayaan pencurahan Roh Kudus yaitu Pentakosta. Kami semua bersyukur dan bersekutu bersama-sama, dan kami juga membuka hati kami bagi kebenaran firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan ini kami semakin mengenal pribadi-Mu, kami semakin mengenal pribadi Roh Kudus, dan menyerahkan diri kami kepadamu agar kami menjadi umat Tuhan yang didiami dan dipimpin oleh Roh Kudus dan menghasilkan buah Roh Kudus. Bapa di surga, ini yang menjadi doa kami, sambut dan dengarlah di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari Pentakosta pada pagi hari ini, firman Tuhan terambil dari Roma 8 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Roma pasal 8 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya buat kita semua. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus yang telah mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Berbahagialah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita sesungguhnya adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia. Kalau saya mau gambarkan, sebenarnya kita ini sama dengan orang yang berhutang, orang yang mempunyai hutang yang sangat banyak sekali, sehingga hutang itu tidak bisa dibayar. Meskipun sudah mencicil, sudah bekerja keras sana sini, hutang itu terlalu besar untuk dibayar, dan itu menimbulkan tekanan yang luar biasa. Bahkan bisa saja orang yang memberikan hutang kepada kita akan menjebloskan kita ke penjara. Bayangkan kalau kita berada dalam kondisi seperti itu. Tetapi dalam kondisi seperti itu, ketika ada orang yang mengatakan bahwa saya
mau menanggung hutangmu, membayar semua lunas hutangmu, dan kamu tidak perlu lagi menyicilnya ke saya. Itu semua saya berikan free atau gratis. Apa yang kita rasakan? Pasti kita akan sangat berbahagia. Karena apa? Karena kita tidak perlu lagi menyelesaikan hutang-hutang kita yang tidak terbayar itu, dan kita juga dibebaskan dari hukuman yang berat, yaitu penjara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kira-kira itulah gambaran kita sebagai anak-anak Allah. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus, kita yang tadinya harus dihukum akibat dosa kita, Tuhan Yesus sendiri yang telah menanggung segala hukuman sehingga kita dibebaskan. Itulah merupakan anugerah Allah, bagian kita yang kita terima di dalam kehidupan kita, yang seharusnya membuat kita bersyukur atau bersukacita. Namun mengerti anugerah Allah hanya sampai di sini saja, itu bisa membuat kesalahpahaman di dalam diri orang percaya. Kenapa? Karena ada orang yang menganggap bahwa karena dia sudah mendapatkan anugerah, sudah mendapatkan kasih karunia Allah, sudah mendapatkan pengampunan Allah, maka dengan demikian dia bisa hidup berdosa lagi. Itulah yang dialami oleh orang-orang yang hidup pada zaman Rasul Paulus. Sehingga Paulus menanggapi kesalahpahaman ini melalui pengajarannya di dalam kitab Roma, khususnya bisa dibaca dari pasal 5 sampai pasal 8. Paulus di sini mengajarkan tentang apa artinya hidup sebagai orang yang sudah ditebus, hidup sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh dosa. Bukanlah seperti itu. Bukanlah berarti bahwa dia bisa hidup sesuka hati di dalam dosa-dosanya. Lalu hidup seperti apa yang harus dihidupi oleh orang-orang yang sudah ditebus, oleh orang-orang yang sudah dimerdekakan Allah? Kita bisa membacanya di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Yang pertama di dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-13 dikatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai orang yang ditebus adalah seperti ini. Dia tidak lagi hidup di dalam dosa, di dalam keinginan daging, tidak lagi mengikuti kecenderungannya, cara berpikirnya yang tidak sama dengan cara berpikir Allah dan firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang sudah ditebus, orang yang sudah diampuni dosanya, seharusnya dia memiliki cara hidup yang baru. Cara hidup yang baru itu seperti apa? Cara hidup yang baru adalah dia harus mematikan keinginan dagingnya setiap hari dalam kehidupannya. Ini yang harus dia lakukan. Kenapa? Karena keinginan daging itu akan membawa kematian dalam dirinya. Ya, di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Ya, keinginan daging itu merupakan cara berpikir yang dipengaruhi oleh keinginan nafsu yang membawa seseorang kepada perbuatan atau tindakan yang berdosa. Ini masih ada, ya. Kalaupun seorang itu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mengaku dosanya, dia diampuni dosanya kepada Allah, itu tidak otomatis membuat cara berpikirnya atau keinginan dagingnya itu berubah secara total, sehingga dia tidak memiliki lagi keinginan untuk berbuat dosa. Itu masih ada di dalam diri orang-orang percaya. Dan inilah yang merupakan perjuangan atau pergumulan yang dihadapi setiap orang percaya.
seumur kehidupannya. Sejak dia percaya Yesus, sejak dia bertobat, sampai dia dipanggil oleh Tuhan. Pergumulan dia setiap hari adalah bagaimana dia harus bisa mematikan setiap keinginan daging yang ada di dalam kehidupannya. Ini cara hidup yang harusnya dilakukan oleh orang yang ditebus. Bukan memanfaatkan pengampunan Tuhan untuk terus mengikuti kecenderungan atau keinginan dagingnya, tetapi dia harus mematikannya. Nah, seringkali orang berpikir bahwa mematikan keinginan daging itu sifatnya instan. Ya, kalau dia misalnya mempunyai dosa, punya kebiasaan berdosa tertentu, dia berpikir, oh, saya hanya berdoa, ya, saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Ya, roh perzinahan, roh kebohongan, dan apapun. Atau dia berpikir ada hamba Tuhan yang punya pengurapan lebih, yang bisa membuat keinginan-keinginan daging di dalam dirinya bisa mati. Kadang-kadang ada yang berpikir seperti itu, tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Keinginan daging itu tidak bisa dimatikan secara instan. Keinginan daging itu harus melibatkan keaktifan dari pribadi yang berjuang melawan keinginan daging. Memang kita membutuhkan orang lain yang menolong kita, yang membantu kita untuk mengalami kemenangan atas kedagingan. Tetapi yang harus kita pahami bahwa mematikan keinginan daging itu merupakan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Tentunya dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Ada seorang Kristen yang satu kali datang untuk berdoa dengan seorang hamba Tuhan karena dia terlibat dengan kebiasaan untuk melihat tayangan-tayangan pornografi. Jadi dia datang, dia terbuka, dia minta didoakan, dan hamba Tuhan itu sudah mendoakan. Kira-kira sebulan kemudian dia datang lagi kepada hamba Tuhan itu. Lalu mereka pun mulai sharing. Lalu hamba Tuhan itu berkata, bagaimana dengan kebiasaanmu selama ini? Apakah kamu sudah berubah? Wah, saya belum bisa berubah. Pikiran saya masih penuhi dengan kedagingan, dengan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi. Lalu hamba Tuhan ini merasa penasaran, kenapa bisa seperti ini? Ya, sudah mendapatkan pengajaran, sudah didoakan, tapi tidak juga mengalami perubahan. Dia tidak bisa mematikan keinginan dagingnya, dan itu terus menerus dilakukan di dalam kesehariannya. Lalu hamba Tuhan itu datang dan saya mau ke rumah kamu. Dia kos, dan hamba Tuhan itu datang. Ternyata di dalam rumahnya, di dalam kamarnya, itu di dinding-dindingnya itu masih dipenuhi dengan gambar-gambar porno. Dan ada berapa CD porno yang masih ada di kamarnya. Nah, inilah salah satu contoh dari kesalahpahaman orang percaya dalam hal mematikan kedagingan. Dia berpikir bahwa mematikan kedagingan itu sifatnya instan. Dia berpikir bahwa hanya orang luar saja yang bekerja secara aktif. Ya, roh perzinahan keluar, dia berpikir sudah selesai. Ya, dan dia berpikir dia hanya pasif saja, maka dia bisa mematikan kedagingan. Padahal mematikan kedagingan adalah tindakan yang sifatnya aktif. Ya, hamba Tuhan itu katakan kamu harus mengambil tanggung jawab kamu. Bagaimana kamu harus bisa menang, bisa mematikan kedagingan kamu kalau kamu sendiri tidak mengambil tanggung jawab untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang membuat kamu berdosa. Kamu ternyata masih memberikan makanan bagi kedagingan kamu. Lewat apa? Lewat gambar-gambar. Lewat apa? Lewat CD-CD. Sekalipun sudah didoakan, sekalipun dikasih minyak 1 botol atau 1 galon, ya kan? Sekalipun engkau sudah berpuasa dan sekalipun orang sudah sungguh-sungguh berdoa, itu sama sekali tidak akan mengubah kamu, itu sama sekali tidak akan mematikan kedagingan kamu. Dan mulai saat itu dia mulai belajar untuk menaati
Dia mulai membersihkan rumahnya dari segala sesuatu yang bisa membuat kedagingannya berkembang. Dia mengambil tanggung jawabnya, dia berdoa, dia merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya dia bisa mematikan keinginan daging dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan kalau ditanya, apakah kita yang ditebus ini adalah orang-orang yang sudah didiami oleh Roh Kudus? Pasti kita semua menjawab iya. Kita semua adalah orang yang sudah didiami oleh Roh Kudus. Dan seharusnya kita memiliki keyakinan seperti itu. Kalau memang demikian, maka pada hari ini sebagai orang ditebus, orang yang didiami oleh Roh Kudus, maka kita diberi kuasa untuk bisa mematikan apa yang disebut dengan keinginan-keinginan daging itu. Ya, caranya kita tidak boleh memberi makanan terhadap keinginan daging melalui pikiran kita. Ya, firman Tuhan katakan bahwa yang menajiskan atau yang membuat manusia berdosa itu ada dalam pikirannya. Di dalam Markus 7 ayat 20 sampai 23. Dari dalam pikiran seseorang lah keluar segala sesuatu yang jahat. Baik perzinahan, iri hati, pertikaian, dendam, dan segala sesuatunya. Itu ada di dalam pikirannya. Dan itu yang membuat dia najis, itu yang membuat dia berdosa. Maka kalau kita mau mematikan keinginan daging, maka jangan buka pikiran kita terhadap hal-hal yang tidak benar. Seperti yang dikatakan dalam Markus 7 ayat 20 sampai ayat 23. Ya, saya pernah membaca tentang kisah seorang yang punya penyakit kanker. Dia bilang salah satu yang membuat kanker itu berkembang adalah gula. Jadi kalau orang mau mengatasi kanker, jangan konsumsi gula. Biarkan sel kanker itu menjadi kelaparan dan dia mati. Sama juga dengan keinginan daging. Yang membuat keinginan daging itu berkembang di dalam pikiran kita adalah pikiran kita. Ya, kita membuka, kita memasukkan hal-hal yang tidak benar, yang berdosa di dalam pikiran kita. Dia akan tersimpan, dia akan terekam di alam bawah sadar kita. Apalagi itu terjadi berulang-ulang, apalagi setiap hari. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita katakan, kalau itu semua tidak benar, maka itu akan terekam di alam bawah sadar kita. Dan apa yang sudah terekam di alam bawah sadar kita, itulah yang mendrive kita. Itulah yang memimpin kita kepada tindakan-tindakan yang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan apa yang kita lakukan selama ini, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Apakah hal itu berkaitan dengan keinginan daging? Atau apakah semua itu berkaitan dengan kehendak Allah? Kalau itu semua berkaitan dengan keinginan daging, maka hari ini kita putuskan, kita harus buang semua itu. Supaya yang masuk di pikiran kita, di alam bawah sadar kita adalah keinginan yang berasal daripada Allah. Dan kalau pikiran kita, alam bawah sadar kita dikuasai oleh firman Allah, dikuasai oleh kehendak Allah, maka itu akan menghasilkan tindakan-tindakan atau perbuatan yang benar di dalam hidup kita. Itulah cara hidup daripada orang yang ditebus, mematikan keinginan daging di dalam kehidupannya. Yang kedua, di dalam ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi orang yang ditebus oleh Allah, orang yang didiami oleh Roh Kudus, maka dia mesti memiliki cara hidup yang baru, yaitu hidupnya sekarang tidak lagi dipimpin oleh kedagingannya, oleh kecenderungan yang berdosa, tetapi hidupnya saat ini dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, dipimpin oleh Roh Kudus berarti kita membuka diri kita untuk diatur, diintervensi oleh Roh Kudus, dan itu memberikan kita, itu membuat kita harus memiliki penyerahan hidup yang kuat kepada Roh Kudus. Kemana Roh Kudus memimpin kita? Kalau kita membaca di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13,
bahwa Roh Kudus itu ada roh yang diberikan oleh Allah, dan roh itu memimpin kita kepada kebenaran. Jadi Roh Kudus itu selalu memimpin kita, selalu membawa kita kepada kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, dia harus membaca firman Tuhan, dia harus tinggal di dalam firman Tuhan, karena itulah yang dipimpin oleh Roh Kudus, arahnya tujuannya ke sana. Kalau dia tidak membaca, dia tidak merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dia tidak bisa dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kehidupannya. Inilah yang disebut dengan mematikan kedagingan dengan pertolongan Roh Kudus. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa mematikan kedagingan kita. Tetapi dengan pertolongan daripada Roh Kudus, maka kita dimampukan oleh Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan berulang-ulang, maka firman yang kita baca, firman yang kita perkatakan dengan suara, setiap hari berulang-ulang, itulah yang akan masuk dan tersimpan di alam bawah sadar kita. Sehingga dengan demikian firman itulah yang membersihkan semua pikiran kedagingan. Dia mendetoksifikasi alam bawah sadar kita yang tidak benar, sehingga menghasilkan tindakan yang benar. Ketika kita berdoa, ketika kita merenungkan firman Tuhan, seluruh pikiran kita, seluruh hati kita, ya, firman Tuhan katakan bahwa orang yang baik menghasilkan sesuatu dari perbendaharaannya yang baik. Ya, perbendaharaan yang baik itu apa? Hatinya, pikirannya, alam bawah sadarnya. Jadi kalau kita mau menghasilkan yang baik, ya, buah Roh Kudus, kita didiami oleh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, menghasilkan buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kebaikan, kemurahan hati. Itu hanya bisa dilakukan ketika seorang memasukkan firman Tuhan itu secara berulang-ulang di dalam kehidupannya. Perbendaharaannya baik, pikirannya baik, khususnya alam bawah sadarnya itu baik. Dia merekam, dia menyimpan segala kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita renungkan itu. Kita berkatakan itu akan tersimpan di dalam memori. Jangan takut sebab aku adalah Allahmu. Aku menyertai, aku meneguhkan, aku menolong engkau. Itu kita renungkan. Iya ya, Tuhan menolong saya ya. Oh, ini masalah sedang terjadi, tapi Tuhan buka jalan ya. Kita renungkan. Ketika kita renungkan, baik di dalam dengan logika kita, otak sebelah kiri maupun otak sebelah kanan, imajinasi kita, maka itu memberikan kesan yang begitu kuat. Dan kesan yang kuat itu masuk ke dalam perbendaharaan kita, yaitu masuk ke alam bawah sadar kita. Dan ketika itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita, maka itu akan mendrive kita, menghasilkan buah Roh Kudus, yaitu apa? Sukacita, ya, kemurahan yang tadinya mungkin kita penuh dengan kemarahan, tapi karena kita memasukkan firman Tuhan dan firman itu terekam di alam bawah sadar kita tentang pengampunan Allah, tentang kemurahan Allah, maka itu akan mendorong kita keluar, muncul buahnya apa? Pengampunan bagi sesama. Buahnya apa? Kesabaran. Buahnya apa? Kebaikan. Ya, yang tadinya di alam bawah sadar perbendaharaan itu yang jahat, penuh dengan hawa nafsu, percabulan dan sebagainya. Tapi karena sudah didetoksifikasi oleh firman Tuhan, maka yang keluar adalah kebaikan, kekudusan dan pengampunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur bahwa kita memperingati turunnya Roh Kudus, dan itu tercurah 2000 tahun yang lalu, diberikan kepada setiap orang percaya. Dan saya percaya Roh Kudus itu juga Tuhan berikan bagi kita yang percaya, yang sudah ditebus oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini mengingatkan kepada kita tentang cara hidup sebagai orang yang sudah ditebus. Jangan sampai kita terus membiarkan keinginan daging itu terus hidup dalam hidup kita. Tetapi cara hidup sebagai orang ditebus adalah mematikan keinginan daging hari lepas hari. Kita ambil tanggung jawab itu, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan pertolongan
Roh Kudus. Dan izinkan Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita, supaya hidup kita menghasilkan buah Roh Kudus yang memuliakan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi bersama dari PKJ 198 bait yang ketiga. Mari sama-sama kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, karena pada pagi hari ini kami semua boleh memenuhi panggilan-Mu untuk bersekutu bersama-sama. Bersyukur Engkau tidak membiarkan kami sendiri, tapi Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Roh Kudus yang memperlengkapi kami, supaya kami sungguh-sungguh menghasilkan buah roh dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami, hidup kami memuliakan Engkau. Baik Kau Tuhan, baharui hati kami, perbendaharaan kami ya Allah, dengan kuasa kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu tidak lalu dari perbendaharaan hati kami, tapi tersimpan dengan baik, dan firman Tuhan itulah yang menuntun, firman itulah yang menghasilkan ketaatan dan perbuatan-perbuatan benar, perbuatan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini kami mau menaikkan doa syafaat untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami berdoa, Tuhan, Engkau kiranya melawat dan menjamah saudara-saudara kami yang sakit, Bapak Yaneman Risa Kota, Bapak Henry Forman Bule Galangi, Ibu Tiurlan Huta Barat, dan juga Saudara Ebet Tohowu. Di dalam penderitaan mereka, biarlah Engkau Tuhan yang membuat mereka kuat, dan beban-beban mereka yang berat menjadi ringan. Semua obat-obatan dan segala cara yang dipakai untuk mendatangkan kesembuhan, Engkau berkati semuanya. Dan kami berdoa iman mereka biarlah semakin hari semakin bertumbuh percaya bahwa Engkaulah Allah yang mengampuni segala dosa mereka dan menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit. Dan mereka terus bertumbuh di dalam ketaatan akan firman-Mu, sehingga segala berkat yaitu kesembuhan yang Kau sediakan menjadi bagian dalam hidup mereka. Kami juga mengucap syukur bersama dengan jemaat yang berulang tahun. Kami bersyukur dan memberkati Saudara Christopher W. Lakotani dan juga Bapak Diaken Bobby R. Tangkilisan. Kiranya hikmat yang daripada-Mu Engkau berikan kepada mereka, sehingga mereka boleh mengisi hidup yang Tuhan percayakan dengan tujuan yang benar, dan mereka menjadi berkat bagi banyak orang melalui karya yang mereka nyatakan di dalam kehidupan mereka, dan terkhusus mereka memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk
keluarga Ibu Diaken Arini Peggy Suparman. Kami serahkan keluarga ini kepadamu, Tuhan, yang memberkati Ibu Peggy dan membuatnya terus bertumbuh di dalam iman, kasih, dan pengharapan. Jadikan beliau juga sebagai berkat dan nyatakan kesaksian kasih Tuhan bagi suaminya, Bapak Parman, dan juga bagi anak cucu dan menantunya, Jovi beserta keluarga, dan Ardi, bahkan juga terkhusus bagi Oma kekasih Oma Heni di dalam masa tuanya. Biarlah keluarga ini ada di dalam perlindungan Tuhan, kasih Tuhan yang melimpah boleh mereka rasakan dalam hidup mereka. Mereka terus bertumbuh mengasihi satu dengan yang lain dan juga mengasihi Engkau lebih lagi. Berdoa juga memberkati keluarga Bapak Henry Jerry Aseng. Tuhan memberkati beliau yang saat ini sedang berada di Kalimantan Timur. Tuhan menyertai dan melindungi serta menjaga keluar masuknya. Juga memberkati istri serta anak-anaknya yang ada di sini, yaitu Ibu Kartini dan anak-anak Audi, Jeremy, Adele, dan Grace. Tuhan bentengi keluarga ini dengan kuat kuasa-Mu dan pelihara mereka dengan pemeliharaan yang sempurna, dan mereka biarlah ada di dalam perlindungan kasih Tuhan dan menerima kemurahan demi kemurahan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka sebagai keluarga. Tuhan memberkati seluruh majelis dan keluarga yang sudah memberikan dukungan. Kasih Allah yang melimpah ada di dalam hati setiap pelayan yang Tuhan sudah utus melayani gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau pakai hidup setiap pelayan Tuhan menjadi teladan dan berkat bagi pembangunan tubuh Kristus di jemaat Tuhan di GKO BSD. Berdoa juga buat Pendeta David dan pengurus gereja yang ada di Petuo Kalbar. Tuhan menyertai, Tuhan mengurapi mereka sehingga setiap kebenaran dan kesaksian hidup yang disampaikan sungguh itu boleh membangun iman dan membawa dampak perubahan di dalam kehidupan jemaat GKO Petuo, dan juga boleh menjadi kesaksian bagi masyarakat yang ada di sekelilingnya. Tuhan memberkati juga pemerintah Indonesia dalam upaya-upaya untuk mengobati pasien yang terinfeksi virus, dan juga dalam upaya-upaya untuk kembali memberikan kehidupan yang normal, khususnya di bulan Juni atau bulan-bulan yang mendatang, di mana aktivitas sosial dan publik dalam rencananya akan dilakukan seperti semula. Tuhan memberkati pemerintah dan dengan segala kesiapannya. Tuhan memberkati seluruh warga masyarakat, kami semua gereja, untuk boleh tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tuhan tolong kami supaya kami juga boleh memiliki satu pengharapan yang kuat bahwa pada waktunya Tuhan kami juga boleh mengalami kebebasan daripada wabah yang sedang melanda dunia dan Indonesia. Kami berdoa juga biarlah lawatan Tuhan terjadi atas bangsa-bangsa dan juga atas kami warga Indonesia, biar melalui wabah yang sedang terjadi pada saat ini, kami semua menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat. Kami punya kerendahan hati untuk mengambil sikap pertobatan dan mengandalkan Engkau di dalam segala perkara dan menempuh untuk hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan dalam segala pergumulan yang sedang melanda pada saat ini, baik yang sedang bergumul dengan kesehatan, bergumul dengan masalah ekonomi, pekerjaan, studi mereka masa depan, dan pergumulan-pergumulan lain yang sedang dialami. Kami percaya ya Allah bahwa Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan dan jawaban dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika Engkau memampukan kami untuk memberikan respon yang benar dalam setiap persoalan yang terjadi, maka ada jawaban dan juga ada terobosan yang Tuhan lakukan dalam diri tiap pribadi dan keluarga yang sungguh-sungguh mau bekerja sama dengan Tuhan,
Meskipun kami tidak tahu pertolongan atau jawaban-jawaban yang Tuhan lakukan atas kami, karena pemahaman atau pemikiran kami yang sangat terbatas, tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan menggenapi apa yang Engkau janjikan bagi kami menurut cara dan waktu yang Engkau tetapkan. Dan kami sungguh yakin bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu yang berseru dan menaati kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau juga pelihara kehidupan setiap pribadi dan keluarga. Engkau memberikan penghiburan buat kami sehingga kami tidak menjadi tawar hati, takut dan gelisah, tapi kami punya kekuatan, kami punya keberanian, kami punya iman, dan kami boleh meresponi semua hal dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau serahkan seluruh pergumulan yang kami bawa pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sambut dan dengarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan gereja di segala tempat dan abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama sambil berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban bagimu. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sementara kita memberi persembahan kepada Tuhan, kita nyanyikan bersama Kidung Jemaat 287B ayat 1. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Engkau menurunkan hujan dan menyirami bumi dengan sinar matahari. Seluruh alam semesta hidup ceria. Sawah dan ladang bertumbuh subur. Semua umat memetik keuntungan karena kebaikan-Mu. Pada hari Pentakosta ini, kami berkumpul di rumah kami masing-masing untuk membawa korban syukur dari hasil usaha yang Engkau berkati.
Engkau telah membuat segala usaha kami berhasil, ya Allah. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu. Terimalah syukur hati kami berupa uang yang dipersembahkan sebagai pendukung pekerjaan-Mu yang dilakukan oleh gereja, sehingga nama-Mu senantiasa dimuliakan. Amin. Firman Tuhan telah saudara dengar, milikilah hati yang mau dibaharui dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Kristus menyertai engkau dan memelihara engkau. Kiranya Roh Kudus memimpin engkau dan memenuhi hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah hari ini telah selesai. Kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Pentakosta, dan biar kita terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan itu boleh nampak daripada perbuatan kita, termasuk tanggung jawab kita selaku warga bangsa untuk boleh terus mendukung pemerintah kita dan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan terus berdoa sehingga pada saatnya Indonesia juga boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.